Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Aulia Chandrawijaya dengan nomor NIM 400401236200014 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri kelas A angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Ormas Islam dan upaya pencegahan radikalisme keagamaan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Muhammad Diya Ulami, SPDI, MPDI. Pertama, kita harus mengenali dahulu apa itu radikalisme. Nah, radikalisme adalah sebuah paham atau tindakan yang menginginkan perubahan yang drastis terhadap sistem sosial, politik maupun keagamaan yang ada. Seringkali dilaksanakan dengan cara-cara ekstrim dan kekerasan. Sebuah agama atau ideologi dianggap radikal apabila para pengikutnya menafsirkan ajaran secara sempit, menolak pluralitas, serta memaksakan kebenaran tunggal dengan mengesampingkan perbedaan. Menurut Pradangga et al. 2021, kelompok radikal umumnya beranggapan bahwa hanya ajarannya sendiri yang benar dan menganggap pihak lain sebagai musuh. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak agama. Tetapi jika kita sebagai umat muslim menolak adanya pluralitas atau adanya keberagaman beragama dan menganggap pihak-pihak tersebut sebagai musuh, nah hal itu bisa disebut radikal. Selanjutnya, mari kita ketahui terlebih dahulu bagaimana adanya Ormas Islam di Indonesia. Jadi, organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, ketika kesadaran umat Islam mengenai pentingnya pendidikan dan persatuan mulai tumbuh di tengah tekanan kolonialisme Belanda. Munculnya organisasi seperti Jam'iyatul Khair pada 1905, Sarekat Islam pada 1912, Muhammadiyah pada 1912, dan Persatuan Islam pada tahun 1923, serta Nahdlatul Ulama pada 1926, menandai lahirnya gerakan sosial keagamaan yang memiliki misi untuk memperbarui Islam sekaligus berjuang untuk kebangsaan. Pada era Orde Lama, muncul Ormas Islam radikal, yaitu Darul Islam, yang menuntut pendirian Negara Islam Indonesia atau NII. Gerakan ini menjadi tonggak awal lahirnya ideologi Islam radikal di Indonesia, yang kemudian menginspirasi munculnya kelompok-kelompok serupa di masa yang mendatang. Kemudian ada perkembangan Ormas Islam radikal di Indonesia. Menurut Thoyyib, tahun 2018, kemunculan Ormas Islam radikal di Indonesia semakin menonjol pada masa reformasi, ketika keterbukaan politik memberi ruang bagi berbagai kelompok berideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Talbiyah, dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam atau KPPSI, serta gerakan Salafi Wahabi. Kelompok-kelompok ini mengusung gagasan penegakan khilafah dan penerapan hukum Islam secara total, serta menolak sistem demokrasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perkembangan Ormas Islam radikal dipengaruhi oleh faktor ideologis global, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan lemahnya pemahaman moderasi keagamaan di tingkat akar rumput, sehingga menjadikan mereka lebih rentan terhadap ideologi ekstrem. Lalu bagaimana sih mekanisme doktrin dari ormas-ormas radikal ini? Jadi, menurut Kurniawan 2020, ada beberapa kelompok seperti Darul Islam, HTI, dan Jamaah Ansarud Daulah (JAD) yang menggunakan mekanisme doktrin yang takfiri, yaitu mudah mengkafirkan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Mereka juga menyebarkan ide bahwa tujuan utama umat Islam adalah untuk mendirikan negara Islam dan menggantikan ideologi Pancasila, serta menekan loyalitas tunggal kepada pemimpin agama mereka. Doktrin semacam ini disebarkan melalui halakoh tertutup, forum kajian eksklusif, serta media sosial yang menyebarkan narasi jihad ofensif dan kebencian terhadap pemerintah. Adapun upaya pencegahan radikalisme. Pertama, dengan pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam ini dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, keadilan, dan moderasi. Selanjutnya, dengan mendengarkan dakwah yang inklusif. Pendekatan dakwah yang lemah lembut dan inklusif terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam mengurangi penyebaran ideologi
kemudian memilah konsumsi konten digital. Nah, jadi kan banyak juga penyebaran dakwah-dakwah yang opresif, yang provokatif dan ofensif di internet, sehingga kita harus memilah-milah konten digital yang kita terima. Jadi dengan tidak termakan konten provokatif dan berbanyak konsumsi konten yang positif, kita dapat mencegah pemahaman radikalisme masuk ke dalam pikiran kita. Ada pula unsur-unsur yang berperan penting dalam upaya deradikalisasi. Yang pertama ada pemerintah, di mana pemerintah ini tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga melalui pendekatan yang lunak atau soft approach. Jadi soft approach pemerintah sendiri bisa dilaksanakan dengan menggandeng ormas Islam yang besar seperti NU atau Muhammadiyah dengan cara menggandeng mereka untuk mengkampanyekan toleransi dan juga kehidupan beragama yang moderat di Indonesia. Dan juga ada tokoh agama yang memiliki peran penting, di mana tokoh-tokoh agama ini dapat menyebarkan dakwah yang inklusif dan juga dakwah yang tidak menyebarkan radikalisme, sehingga pengikut-pengikutnya tidak memiliki ideologi yang separatis dan juga radikal. Selanjutnya ada pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam ini harus ditegakkan dan juga diperkuat sehingga doktrin-doktrin radikal tidak gampang terserap atau tertanam dalam otak-otak masyarakat kita. Dan ada juga faktor-faktor yang memengaruhi deradikalisasi. Yang pertama ada dukungan sosial dan keterlibatan komunitas. Selanjutnya faktor psikologis dan identitas individu, kondisi sosioekonomi, kualitas program deradikalisasi, dan juga literasi keagamaan tiap individu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.